Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di playlist algoritma genetika. Ini adalah video kita yang ketiga pembelajaran algoritma genetika. Sebelumnya kita bahas tentang initial population, terus kemarin yang kedua itu fitness function, dan sekarang yang ketiga itu mutual selection. Ya, eh, mutual selection ini relatif nanti, lebih umum, artinya bisa diperlakukan di banyak kasus gitu. Kalau kemarin fitness function kan itu sangat spesifik ya, sangat spesifik untuk kasus, monkey typing problem atau infinite monkey theory yang, eee, kita angkat di pembelajaran kita kali nanti ke depan. Tentu kita harus punya fitness function yang lain kalau memang kasusnya berbeda. Oke, kita coba bahas dulu simulasinya. Terakhir kan kita punya populasi yang sudah diberi skor ya, satu persatu. Ya, masing-masing populasi ini diberi skor. Nah, di bagian mutual selection, bagian seleksi ini sebenarnya nanti dibagi dua part ya. Bagian yang pertama ini bagaimana kita memilih individu yang akan dijadikan sebagai orang tua untuk menghasilkan anak, dan nanti proses pembentukan anaknya dari masing-masing individu ataupun kromosom itu di video selanjutnya ya, tentang crossover. Oke, jadi balik lagi kita punya di sini individu-individu yang sudah dikasih skor berdasarkan fitness function-nya. Nah, bagaimana cara melakukan seleksinya? Nah, ini saya eh, hilangkan bagian kromosomnya supaya kita punya space yang jauh lebih lebar ya. Nah, kita melakukan seleksi berdasarkan sebuah algoritma pick one, ambil satu gitu ya. Ambil satu, algoritma seperti ini. Pertama, kita bangkitkan bilangan random, lagi-lagi bilangan random dari 0 sampai dengan 1, bisa 0, bisa juga 1 sebenarnya. Lalu kemudian kita definisikan dulu indeks ya, itu dimulai dari indeks yang ke 0 ya. Ini adalah proses nanti untuk menentukan indeks yang akan kita ambil, maka kita perlu variabel yang namanya indeks. Lalu kita lakukan perulangan dengan while. Di sini proses berhentinya accept-nya, true-nya itu while R lebih besar dari 0. Jadi lakukan jika R-nya selama R-nya lebih besar dari 0. Apa yang dilakukan? Pertama, kurangi R ya dengan R dari skor individu. Nah, tentu di tahap pertama kali proses maka R-nya itu R0. Jadi misalkan R-nya 0,5 dikurangi skor dari indeks yang ke 0. Nanti kita akan simulasikannya prosesnya seperti apa. Lalu setelah itu tambahin indeksnya maju lagi dan loopnya selesai. Loopnya selesai itu ketika R-nya sudah eh, kurang atau sama dengan 0. Jadi kalau R-nya sudah kosong, maka loopnya berhenti. Lalu nanti algoritma ini kembalikan populasi indeks minus 1 ya. Jadi algoritma ini kan algoritma untuk menseleksi dari populasi. Populasi yang mana? Populasi indeks minus 1. Kenapa di minus 1? Karena di sini ada proses pengurangan skor, lalu di sini ada proses penambahan. Nah, untuk mengambil populasi yang sebelum penambahan ini yang membuat si R-nya 0 ini, maka indeksnya harus dikurangi dengan 1. Oke, nanti kita lihat di contoh ya. Nah, ini contohnya. Jadi kita kasih indeks dulu ya. Memang sudah sedari awal itu yang namanya array itu udah punya indeks ya. Kan ini kan kita menggunakan population itu sebuah array of object dari kelas individu. Nah, contoh yang pertama misalnya R-nya itu 0,5. Maju di indeks yang ke 0. Nah, di sini oke, nilainya tadi salah ya, harusnya 23, sebelumnya 22. Nah, di sini 0,5 ini misalkan R hasil pembangkitannya 0,5 dikurangi 0,8. Skor dari indeks yang ke 0, dia hasilnya 0,23 gitu ya. Karena ini masih belum menyentuh 0 atau negatif, maka lanjut ke indeks yang pertama, lalu 0,23 dikurangi 0,07, hasilnya 0,16, masih lanjut. Lalu di sini 0,16 dikurangi 0,21, hasilnya 0,15 ya. Nah, di sini si R-nya sudah lebih kecil atau sama dengan 0, minus 0,15. Ini proses yang bagian sini. Nah, tentu karena while ini melanjutkan ke tahap berikutnya, nah dia maju ke sampai
yang ketiga ya. Hanya saja karena di indeks nomor 2 inilah si R-nya lebih kecil atau sama dengan 0, maka yang di-return adalah indeks yang kedua ya, yang ini. Return indeks 2, jadi indeks sebelumnya. Makanya di sini harus dikurangi dengan 1 ya. Penggunaan minus 1 itu seperti itu ya. Karena kan di sini si individu yang kedua yang membuat dia lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0, maka diambil adalah indeks yang kedua. Jadi indeks yang kedua ini akan menjadi orang tua gitu ya. Oke, contoh yang kedua misalnya R-nya 0,2, begitu dikurangi oleh indeks yang ke-0, yang itu 0,28 itu langsung minus. Nah, maka yang dimulai adalah indeks yang ke-1 ya, walaupun ini prosesnya sebenarnya maju dulu ke indeks, oh ini harusnya indeks yang ke-0 ya, oke. Nah, seperti ini ya. Jadi yang di-return adalah indeks yang ke-0 yang membuat si R ini menjadi lebih kecil atau sama dengan 0. Kita coba ulangi ya. R-nya 0,2, dicek ke indeks yang ke-0 ternyata sudah minus, indeksnya maju 1 lagi, tapi while-nya berhenti maka diambil indeks sebelumnya. Oke, mudah ya kalau seperti ini. Kita contoh lagi yang ketiga. Nah, ini misalnya R-nya besar 0,8. 0,8 kali 0,28 ini hasilnya, dia maju lagi lalu kemudian dikurangi yang seterusnya. Ini semoga benar ya hitungannya, kalau ada kesalahan hitungan teman-teman boleh koreksi di kolom komentar. Lalu kita maju ke yang berikutnya, ini belum jadi 0, apalagi ini dikurangi 0 nggak ada perubahan. Oke, nah ini salah. Oh iya betul ya. Nah, begitu sampai di indeks yang keempat, ini sudah minus ya, minus 0,11, indeksnya maju sebenarnya ke indeks yang berikutnya ya, mungkin yang terakhir, tapi harus dikurangi dulu, maka yang diambil adalah indeks yang keempat. Nah, inilah proses dari mutual selection ya. Nah, proses dari mutual selection. Nah, sekarang kita coba kembali ke coding yang sudah kita buat. Oke, ini yang terakhir kita buat ya. Kita punya individu, initial population, fitness function. Oh, ini ada contekan. Sorry. Nah, ini sebelumnya udah saya coba buat. Oke. Individu, initial population, fitness function. Ini input, ini mendefinisikan variabel globalnya, initial population, dan di sini panggil fitness function. Kita coba running dulu. Udah belum? Nah, oke, sabar ya. Ini sempat disconnect ya. Oke, kita masukkan targetnya. Kemarin apa kalimatnya? Saya makan ikan, lalu populasinya 200. Pertama kita lakukan, kita ubah array target menjadi target jadi array list, target kalimatnya jadi array, populasinya kosongin, lalu kita buat initial population. Kita coba tampilkan si populasinya, ya ini random, lalu nilainya masih kosong, lalu kita running dengan fitness function, maka hasilnya ya dia udah punya nilai untuk setiap individunya. Nah, sekarang di atas di sinilah ya, kita buat variabel fungsi mutual selection. Kita panggil dulu si populasinya, kita butuh populasi aja kayaknya. Oke, lalu di sini for individu in populasi. Lalu di sini kita gunakan algoritma yang tadi ya. Nah, tapi dalam proses mutual selection ini, jadi nanti kita akan buat populasi baru yang isinya itu anak-anak hasil persilangan. Walaupun persilangannya nanti di video berikutnya ya. Tapi di sini kita buat dulu new populasi. Ini array kosong aja dulu. Oke, di sini kita buat parent A dan parent B.
parent A dan parent B ini apa? Kita isi dengan sebuah algoritma. Nama algoritmanya kita kasih nama apa ya? Pick one dari populasi. Jadi ambil satu dari populasi. Oke, ini. Lalu kita buat dulu di atas ininya fungsinya. Def pick one, dia memasukkan populasi. Yang akan kita lakukan di sini, kita punya R adalah random. Dia manggil bilangan random dari 0 sampai 1. Jangan lupa import dulu randomnya. Ini sebenarnya kalau di Python, kalau di atas udah di load si library-nya, di sini nggak usah dipanggil lagi sebenarnya, tapi supaya lebih meyakinkan lagi dan terlihat lebih rapih lah ya. Oke, R sama dengan random.random, lalu di sini kita butuh indeks dulu, indeks sama dengan 0, while R lebih besar dari 0, maka di sini R dikurangi dengan R minus populasi yang ke indeks dot skornya, lalu di sini indeks plus sama dengan 1, indeks sama dengan indeks plus 1, lalu udah while-nya di sini kita return populasi yang ke indeks minus 1. Oke, ini algoritma pick one-nya, dan ini algoritma mutual selection-nya. Udah ya, sebenarnya sampai di sini udahan aja. Enggak, kita coba tampilin ya. Di sini kita coba print dulu ya apa yang kita dapat. Di sini kita coba print parent A dot kromosom, parent A dot child, parent A dot score. Oke, di sini coba aja kita ambil yang parent B. Oke, kita running. Ini mutual selection-nya kita panggil di bawah. Sini aja. Oke, nah terlihat di sini proses pengambilan orang tuanya di sini ya. Oke, ini individunya. Ini ini ya fitness score-nya sama ya. Ya mungkin sama lah ya, karena yang betulnya identik ya. Saya makan, ini ada N ikan ya. Di sini ini A yang sama. Oke, benar ya. Ya, jadi dengan algoritma pick one ini tadi kita lihat bahwa ini nilai yang besar gitu ya. Nilai yang besar itu punya peluang untuk dipilih ya, lebih probable, lebih mungkin untuk dipilih, karena ketika dia nilainya besar, begitu pengurangnya sampai di individu tersebut, maka dia yang akan terpilih gitu ya. Kecenderungannya seperti itu. Tapi karena bilangannya random, bisa jadi dia turun sampai ke bawah, dikurangi yang besar di bawah, atau di awal dia sudah selesai gitu. Oke. Selanjutnya ini udah selesai sebenarnya untuk video kali ini. Nah, nanti selanjutnya di sini kita akan buat persilangan atau cross over. Oke. Sip. Itu aja teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, crossover. Saya Ridwan Ilyas, Ayo Coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.